Makanya Rasulullah SAW itu ketika wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah akan ngasih sampai engkau ridha, sampai engkau senang. Apa yang Rasulullah minta? Buat anaknya? Enggak. Buat cucunya? Enggak. Buat dunianya? Enggak. Idzan la arda wahidun min ummati finnar, kata Rasulullah. Kalau begitu ya Allah ya Rabb, aku enggak ridha ada satupun umatku di neraka. Sallu ala Rasulillah. Nah, iqra, wahid minkum yaqra tafsirnya. Man biqra? Haikal iqra. Amin. Alhamdulillahi anzala ala abdihi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Ay al-thana'u al-kamilu ma'a ta'zimi wal ijlali lillahi alladzi anzala ala rasulihi Muhammadin al-Qur'ana ni'matan alaihi wa ala sa'ir khalqi wa lam yaj'al lahu iwaja, ay lam yaj'al fihi syai'an min al-'awji min al-iwaji la fi alfazihi wa la fi ma'anihi wa laysa fihi ay aibin aw tanaqudin ayyu aibin aw tanaqudin. Wasl qayyiman ay mustaqiman lakhtilafin fihi wa lakhtilafa fihi wa la tanaquda. Qala at-Tabari hadha min al-muqaddami wal muakhkhari ay anzala al-kitaba qiyaman wa qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja, yakni mustaqiman la ikhtilafa fihi wa la tafawuta wa la i'waja wa la maila wa la i'wijaja wa la maila 'anil haqqi. Wasl yunzira ba'san shadidan min ladun ay yunzira bihadzal qur'ani al-kafirina 'azaban shadidan min 'indihi ta'ala. Wa basyiril mu'minina alladhina ya'maluna ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي ويبشر المصدقين بالقرآن الذين يعملون الأعمال الصالحة أن لهم أجرا حسنا، أي أن لهم الجنة وما فيها من النعيم المقيم ماقسين فيه أبدا، أي مقيمين في ذلك النعيم الذي لا انتهاء له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي ويخوف أولئك الكافرين الذين نسبوا لله الولد عذابه الأليم. قال البيضاوي خصهم بالذكر وقرر الإنذار عذابه العليم. قال البيضاوي خصهم بالذكر وقرر الإنذار استعظاما لكفرهم، وإنما لم يذكر المنذر به استغناء بتقدم ذكره. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surat Kahfi kama dzakarna lakum. Ya, surat Kahfi ini salah satu dari 5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Ana udah jelaskan kemarin ketika bicara Fatihah. Di surat-surat yang dimulai dengan Alhamdulillah ini Allah mengajarkan kita bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita nikmat adanya Al-Qur'an mobil khusus. Di ayat ini disebutkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alif lam al-istighraq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab, yang menurunkan kepada hambanya kitab. Jadi ini kalau kemarin Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ini umum segala macam kenikmatan. Di sini kita disuruh bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi secara khusus diingatkan betapa besarnya nikmat Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Al-Quran ini
Saking besarnya nikmat Al-Quran sampai-sampai Nabi mengatakan, man ja'ala Al-Quran amamah aqadahu ilal jannah wa man ja'ala Al-Quran wara'a dhahrih saqahu ilan nar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya Al-Quran dijadikan imam, Al-Quran diikuti, Al-Quran diamalkan, Al-Quran dibaca, Al-Quran dipahami, nusba'ainai, Al-Quran itu selalu menjadi perhatian dia, saqahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membimbing dia menuju surga. Tapi man ja'ala Al-Qur'ana wara'a dhahrih, siapa yang jadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Qurannya nggak diheru, nggak ditengok, nggak pernah dibaca, dibiarkan begitu saja, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan jorokin dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ni'mah azimah min Allah Ta'ala. Al-Quran itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mukjizat Nabi lain, begitu nabinya wafat, mukjizatnya selesai. Saat itu juga, tapi mukjizat Al-Quran adalah mukjizat khalidah. Mukjizat yang abadi, yang enggak selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir zaman Al-Quran tetap ada. Bahkan pemahaman terhadap Al-Quran itu akan terus. Allah akan berikan kepada hambanya pemahaman dibuka pintu pemahaman yang belum dibuka sebelumnya. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan, tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin 'alaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Al-Habsyi wala Imam al-Haddad. Tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin 'alaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Al-Quran udah enggak turun lagi. Al-Quran itu udah enggak turun lagi, munqati'un nuzul. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ayat terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ila akhir ayat. Itu ayat terakhir tuh, sebelum berapa hari sebelum Rasulullah wafat. Habis itu udah enggak turun lagi ayat Quran. Berarti turunnya terputus atau tidak? Selesai, udah enggak turun lagi. Tapi tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin. Tapi pemahaman terhadap Al-Quran itu akan senantiasa Allah buka terhadap para ulama, terhadap para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau merenung, yang mau baca, yang mau menghafal, yang mau mempelajari. Tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin, akan terus dibuka oleh Allah pemahaman tersebut walaupun Al-Qur'an yang enggak turun lagi. Makanya Al-Qur'an ini salah satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Maka di awal surat Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk bersyukur sama Allah yang nurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran. As-sana'ul kamilu, alhamdulillah, ini adalah as-sana'ul kamil, pujian yang sempurna, ma'at ta'zimi wal ijlal, dengan pengagungan dan penghormatan lillah. Diperhatikan kitabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anzala ala rasulihi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Apa yang diturunkan Al-Quran? Ni'matan alaih, sebagai nikmat untuk Nabi Muhammad SAW, bukan hanya untuk Nabi, wa ala sairil khalaq, dan nikmat untuk semua makhluk hidup, makhluk manusia. Nikmat berkat diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu walam yaj'al lahu iwaja. Apa artinya walam yaj'al lahu iwaja? Ay lam yaj'al fi syai'an min al-iwaj, la fi alfadhihi wala fi ma'anihi wa laysa fi ayyu aibin wa aw tanaqudin. Al-Quran itu Allah turunkan di dalamnya tidak ada iwaj. Apa arti iwaj? Bengkok. Iwaj itu arti bengkok. Nggak ada sedikit pun bengkok di dalam Al-Quran. La fi alfadhihi, baik dalam lafadznya, wala fi ma'anihi, atau di dalam maknanya. Nggak ada sedikit pun aib, kekurangan, tanaqudin, kontradiksi. Alaysa fihi ayyu aibin, di dalam Al-Quran itu nggak ada sedikit pun kekurangan, nggak ada sedikit pun kontradiksi. Ini menunjukkan tidak adanya kekurangan dan kontradiksi dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasanya ini turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa fihi iwaj, nggak ada bengkok sama sekali. Qayyiman mustaqiman la ikhtilafa fihi wa la tanaqud. Nah, ini sifat, menguatkan sifat. Ay lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Al-Quran ini adalah qayyim, ay mustaqim, lurus. Al-Quran itu lempeng. La ikhtilafa fihi, nggak ada perbedaan di dalamnya. Wala tanaqud, nggak ada kontradiksi di dalamnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran dari selain Allah, Allah sendiri yang tantang.
andai kata Al-Quran ini dari selain Allah, maka di dalamnya satu sama lain akan kontradiktif. Silahkan tunjukkan mana karya manusia yang nggak ada kontradiksi. Undang-undang buatan manusia mana yang nggak ada kontradiksi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Buku karangan manusia mana yang di dalamnya nggak ada kontradiksi antara satu dengan lainnya. Tapi Al-Quran nggak ada fihi iwaj. Dia nggak ada bengkok, qayyiman, lurus. Nggak ada kontradiksi di dalamnya. Karena dia datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala At-Tabari, Al-Imam At-Tabari mengatakan hadza minal muqaddami wal muakhar. Nah, ini kalau yang belajar balaghah nih. Ini termasuk pembahasan tentang muqaddam dan muakhar. Ada yang diduluin, ada yang dimundurin, ada yang ditakhir. Ini cara memahaminya gimana? Ai anzalal kitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah nurunkan kitab, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Sifat kitabnya itu seperti apa? Keadaan kitabnya qayyiman, dalam keadaan qayyim, mustaqiman, dalam keadaan lurus. Kalau lurus berarti tidak ada iwaj di dalamnya, tidak ada bengkok di dalamnya. Nah, cara memahaminya begitu. Ada takdim, ada ta'khir. Ay anzalal kitaba qayyiman. Allah turunkan Al-Quran dalam keadaan qayyim, lurus. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah enggak jadikan di dalam Al-Quran itu iwaj, bengkok. أي يعني مستقيما لا خلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق. Yaitu Al-Quran itu lurus, la ikhtilafa fihi, enggak ada perdebatan di dalamnya. Wala tafawut, dan tidak ada itu tadi, kontradiksi di dalamnya. Wala iwijaj, enggak ada bengkok di dalamnya. Wala mail 'anil haq, enggak ada penyimpangan dari kebenaran di dalamnya. Qayyim, mustaqim, ghair laysa fihi iwaj. Itu sifat daripada Al-Quran. Andai kata ada di antara kita memahami, ini kok seolah-olah satu ayat dengan ayat Al-Quran bertentangan. Seolah-olah satu ayat dengan ayat Al-Quran yang lain, maknanya kontradiktif. Nah, itu udah kita bahas tuh. Di Ulumul Quran udah dibahas panjang lebar. Masalah yang zahirnya tanakut. Seolah-olah zahirnya ada tanakut. Sebenarnya nggak ada tanakut. Ente-nya yang memahaminya kontradiktif. Jadi Al-Qurannya nggak ada kontradiktif antara satu ayat dengan ayat lain. Cuman otak ente memahaminya ada kontradiktif. Maka yang mesti dipahami, dibenarkan bukan Qurannya. Al-Quran udah benar. Tapi cara memahami manusianya yang mesti dibenarkan. Jelas atau tidak? Nah, jadi gitu. Kenapa? Ini seolah-olah ada satu ayat dengan ayat lain kontradiksi. Bukan Al-Qurannya yang kontradiksi. Otak ente-nya yang memahaminya kontradiksi. Paham dong? Nah, nggak ada sama sekali kontradiksi dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Ijlis. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Buat apa diturunkan Al-Quran? لينذر بأسا شديدا من لدنه أي لينذر بهذا القرآن الكافرين عذابا شديدا من عنده. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah inzar, untuk memberi peringatan. Liyunzira bihadzal Qur'an, untuk memberi peringatan bihadzal Qur'ani, dengan Al-Quran ini. Siapa yang diberi peringatan? Al-kafirina, orang-orang kafir. Adzaban syadidan min indihi. Diberi peringatan dengan apa? Dengan azab yang syadid. Ba'san syadidan ay adzaban syadidan. Dengan azab yang syadid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tuh. Tujuan diturunkan Al-Quran untuk inzar, memberi peringatan bagi orang-orang kafir. Di sisi lain tujuan diturunkannya Al-Quran, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Tabsyir, kalau tadi indar, kalau sekarang tabsyir. Ay wa yubashshiral musaddiqina bil Quran, untuk memberi yubashshir, memberi kabar gembira. Al musaddiqina bil Quran, orang-orang yang percaya, beriman, yakin dengan Al-Quran. Bukan hanya yakin beriman, tapi alladzina ya'maluna al-a'malis salihat, yang mereka juga beramal dengan amal saleh. Selalu tuh perhatikan, syufi ikhwan, ada madarus sa'adat ad-darain di Al-Quran. Di mana ayat? Kalau iman dilanjutin dengan amal saleh. Selalu dua. Iman doang nggak cukup. Iman doang ya, kalau ente meninggal bawa iman, ya minimal nggak kekal di neraka. Tapi kalau nggak ada amal solehnya, dicuci dulu di neraka. Mau dicuci dulu di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka iman harus dibarengi dengan amal soleh. Iman itu pondasinya, ibarat kata. Amal soleh itu apa yang dibangun di atas pondasi tersebut. Kalau ngebangun tanpa pondasi, udah ngebangun nih,
Mau bangun tapi tanpa pondasi di bawahnya, hancur apa enggak? Hancur. Pondasi doang tapi enggak ngebangun-bangun, ada enggak rumahnya? Enggak ada, enggak jadi. Iman itu ibarat pondasi. Amal soleh itu ibarat bangunan yang dibangun di atasnya. Makanya enggak bisa orang inna ad-dina indallahi al-islam faman yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang kalau enggak beriman sama Allah, sebagus apapun amalnya, sebaik apapun amalnya, enggak akan diterima oleh Allah. Di surat Al-Baqarah ada itu. Sebagus apapun mil al-ardi, apa ayatnya? Ada yang hafal coba? Anak tahfidz. Anak tahfidz ikut nggak nih sekarang? Ikut. Apa? Orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah walau iftada bih. Ayatnya di surat Al-Baqarah, walau iftada bih. Ayo, banyak anak tahfidz? Mana coba anak tahfidz angkat tangan semuanya. Oh, nggak ada berarti, nggak ikut anak tahfidz. Ente anak tahfidz? Udah hafal berapa juz? Hah? Ada ayatnya walau iftada bih di Al-Qur'an. Ente nggak kafir, nggak beriman, walaupun ente punya amal seperti ini bumi diganti jadi emas, terus ente sedekahin itu emas, tapi ente nggak bawa iman, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan diterima Allah. Walau iftada bih, ada ayatnya tuh. Ana unsitu hadil ayat di Al-Baqarah. Tapi sebaliknya beriman doang nggak beramal soleh, ya dia nggak kekal abadi di neraka, tapi dicuci dulu di neraka. Na'udzubillah min. Nah, ibarat kata orang iman itu ibarat orang daftar sekolah. Orang sekolah nih, andai kata ente ini masuk sekolah, masuk SD. Ente belajar, top belajar. Masuk SD ente belajar dari kelas 1 SD sampai kelas 6 ente belajar. Wah, nggak ada duanya ente belajar. Ujian ente bisa jawab semuanya. Awal sampai akhir A sampai Z ente bisa jawab, nggak ada salah. Tapi ente waktu masuk sekolah nggak daftar. Ikut belajar doang tapi nggak daftar. Kira-kira begitu kelas 6 selesai dapat ijazah apa kagak? Nggak dapat. Walaupun ente pinter, walaupun ente udah ngelakuin segala sesuatu. Sebaliknya ente daftar doang. Tapi nggak belajar, nggak ikut ujian, nggak masuk kelas, lulus apa kagak? Enggak. Nah itu ibaratnya orang yang amalnya bagus, di mana-mana berbuat baik, sedekah di mana-mana, bantu orang di mana-mana. Tapi nggak beriman, kafir, mati neraka tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena syarat mendasarnya dia nggak punya, syarat diterimanya amal. Tapi kalau dia beriman, udah beriman, tapi nggak pernah sholat sama sekali, seumur hidup nggak pernah sholat, nggak pernah beramal soleh, apa yang diwajibkan oleh Allah nggak dilaksanakan, apa yang Allah haramkan diterjang sama dia. Ya dia udah daftar, beriman dia. Akan tetapi nggak ada amal soleh, neraka juga tempatnya. Cuman nggak kekal di neraka, itu bedanya. Jelas atau tidak? Wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati. Dan Al-Quran datang untuk yubashshir, ngasih kabar gembira kepada siapa? Al-mu'minin, orang-orang beriman. Orang-orang beriman nggak sekedar beriman, alladziina ya'maluna shalihati, bahwasanya mereka beramal soleh. Anna lahum ajran hasana, bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalam la ilaha illallah. Jadi yang dapat kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh. Dan nanti kalau baca Al-Qur'an ini sepanjang khatmul Qur'an ini di masjid, perhatikan, setiap beriman rata-rata dilanjutin amal soleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus. Selalu digandengkan tuh. Karena itu dua hal yang enggak bisa terpisahkan. Jelas atau tidak? Nah. Ajran hasanah ai anna lahum, bahwasanya mereka mendapatkan apa? Al-jannata, surga, wa ma fiha min na'imil muqim, dan apa-apa yang ada dalam surga daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makithina fihi abada, mereka akan menetap di surga selama-lamanya. Ay muqimina fi dzalika, mereka akan menetap fi dzalika na'im, di dalam kenikmatan tersebut. Alladzi la intihaa lahu wa lan qidha, yang mana surga tersebut la intihaa lahu, enggak ada akhirnya, wa lan qidha, dan tidak ada selesainya. Ini jawaban bagi orang yang mengatakan akhirat tidak kekal. Ada orang liberal, dia nyerempet Mu'tazilah, nyerempet Mu'tazilah. Orang liberal itu menulis buku tentang ternyata akhirat nggak kekal, surga nggak kekal. Jadi hati orang masuk surga ada habisnya. Dengan dalil segala macam, nggak usah repot-repot jawabnya, pakai surat Kahfi selesai. Makithina fihi abada, dia akan tinggal di surga selama-lamanya. Allah bilang selama-lamanya, kok ente bilang nggak kekal? Yang ngomong selama-lamanya ini Allah.
Kita kan tahu urusan surga ini urusan ghaib. Kalau urusan ghaib itu bergantung pada informasi dari wahyu. Informasi dari wahyu itu Al-Quran sama sunnahnya Rasulullah SAW. Allah sendiri yang mengatakan makithina fihi abada. Atau di ayat lain Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Abada. Allah yang mengatakan, terus ente bilang gak kekal. Kef ente bilang akhirat gak kekal. Allah mengatakan kekal. Terus orang disuruh percaya sama ente, gak percaya sama Allah gitu. Yang benar aja, rugi dong. Nah, betul atau tidak? Nah, ini ayat dalil. Dalil bahwasanya surga itu kekal, akhirat itu kekal. Dan ini jadi peringatan buat kita, bego, bodoh, bahlul, tolol, pakai tok, tololnya pakai tok, tolol, sedikit tololnya. Kalau ada orang rela menjual surganya demi dunia. Rela jual surga demi dunia. Dunia kekal atau fana? Fana sebentar ya akhi, dunia sebentar, nggak berasa ente. Anda berasanya kemarin baru masuk SD, sekarang udah anak 3, anak-anak udah sekolah. Habis ini bentar lagi tinggal nunggu mati, menunggu apa lagi? Tinggal nunggu mati. Sebentar, saya enak-enaknya dunia sebentar, saya enak-enaknya dunia tetap capek, saya enaknya dunia tetap ada pegel-pegel, saya enak-enaknya dunia tetap mules. Ada orang paling kaya di dunia nggak mules, ada? Hah? Paling kaya nih hartanya 5 triliun, bebas dari mules. Bebas dari kebelet kencing, ada? Nggak ada. Berarti seenak-enaknya dunia masih ada nggak enaknya, udah gitu sebentar lagi. Terus akhirat enaknya full, all in. Enak full, nggak ada nggak enaknya kalau udah enak di akhirat. Wah abadi lagi kekal. Ya akhi, terus ente mau tuker keenakan yang kekal abadi dengan keenakan yang sebentar. Ente rela maksiat demi dunia yang nggak seberapa. Ente rela ngelanggar aturan Allah, ente ngorbanin surga ente demi manusia yang nggak akan ngejamin kebahagiaan dunia akhirat ente. Ya akhi, masya Allah. Ini orang yang rela ngejual dunianya, ngejual akhiratnya yang kekal demi dunianya yang sesaat, ngejual surganya yang keenakannya mutlak demi keenakan yang semu yang ada di dunia. Ini orang yang bodoh sebodoh-bodohnya orang yang menukar kekekalan dengan kefanaan. Na'udzubillah min dzalik. Ada jadi peringatan istifadah dari ayat tersebut. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Wa yundhiral ladzina qalu takhadallahu walada makithina fihi abada ay muqimina fi dzalika an-na'im alladzi la intihaa lahu wa la ridha. Wa yundhiral ladzina qalu takhadallahu walada. Dan Al-Qur'an ini diturunkan wa yundhiral ladzina qalu takhadallahu walada. Al-Qur'an diturunkan sebagai indar, peringatan. Ay wa yukhawwifu ulaikal kafirin alladzina nasabu lillahi alwalada adzabahul alim. Allah taala memperingatkan, menakut-nakuti, yukhawwifu, menakuti ulaika mereka al-kafirin, orang-orang kafir. Alladzina yang nasabu lillah, yang menisbatkan kepada Allah alwalada, anak, mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ditakutkan dengan apa? Adzabahul alim, itu maf'ulnya, ditakutkan dengan azab yang pedih. La ilaha illallah. Ya Allah. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Qala al-Baydawi khassahum bidzikr wa qarara al-indhar isti'zaman likufrihim wa innama lam yadhkur al-mundhar bihi istighna'an bitaqaddumi dzikrih. Imam Baydawi mengatakan, kenapa kok diulang lagi? Tadi udah indhar kan, liyundhira ba'san syadidan min ladunhu, kan? Sekarang wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Sebelumnya udah indar, sekarang indar lagi. Kenapa kedua kali sampai indar? Dan yang kedua kali secara khusus disebutkan mereka-mereka yang menyekutukan Allah, yang mengatakan Allah punya anak. Kenapa? Allah sampai ulang. Khassahum bidzikir, mereka ini yang menjadikan ittakhadallahu walada, khassahum bidzikir. Secara khusus Allah sebutkan wa qarara al-indhar, dan Allah ulangi peringatan tersebut isti'zaman likufrihim, karena saking parahnya kekufuran mereka. Isti'zaman itu saking dahsyatnya, saking parahnya kekufuran mereka, sampai Allah ulang 2 kali peringatan tersebut. Isti'zaman likufrihim. Itu jawabannya. Kemudian ente perhatikan ayat yang kedua, indar yang kedua. Wa yundhiral ladzina qalu takhadallahu walada. Ini nggak dijelasin indarnya dengan apa. Kalau tadi kan ayat yang pertama liyundhira ba'san syadidan.
untuk memperingatkan orang-orang kafir dengan ba'san syadidan, adzaban syadidan. Dijelasin, diberi peringatannya dengan azab. Tapi di ayat yang berikutnya wa yundziral ladzina qalu ittakhadha, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Itu nggak dikasih tahu beri peringatannya dengan apa. Ya kan? Mundzar bihi. Apa yang dijadikan peringatan itu neraka disebut sebagai mundzar bihi. Maka di sini wa innama lam yudhkaral mundzar bihi istighna'an bi taqaddumi dzikrihi. Kenapa nggak disebutkan mundzar bihi? Yang menjadi peringatannya, apa yang dijadikan peringatan itu neraka. Kenapa? Istighna'an bi taqaddumi dzikri, karena udah cukup. Istighna'an udah cukup bi taqaddumi dzikri, karena sudah disebutkan sebelumnya. Sudah cukup dengan disebutkan sebelumnya. Sudah cukup dengan disebutkan sebelumnya. La ilaha illallah. Jadi Al-Quran itu datang sebagai munzir, pemberi peringatan, tapi juga sebagai mubasyir, sebagai pemberi kabar gembira. Makanya orang yang dakwah kepada Allah jangan mau yang enak-enak aja, tabsyir aja dakwahnya, ngasih kabar gembira aja, yang manis-manis aja. Akhirnya kebanyakan yang manis-manis ujungnya apa? Gula, sakit saudara. Enggak, dakwah tuh harus imbang. Ntar ngasih tabsyir, kabar gembira yang enak-enak. Nanti sekali-sekali mesti yang pedas-pedas dikasih indar, dikasih peringatan. Jangan juga kita indar mulu. Bocorannya neraka aja, orang nggak dikasih tahu surga, saudara. Akhirnya orang udah sumpak dulu, nah nih Ustadz neraka lagi yang dibahas nih urusannya nih. Tapi di sisi lain jangan cuma bicara surga aja mulu, akhirnya orang entengin maksiat. Lah harus ada indar, harus ada peringatan, harus ada tabsyir, harus ada kabar gembira, harus imbang. Atau bagi-bagi, ada dai yang lebih fokus ke tabsyir, ada dai yang lebih fokus ke indar. Nggak usah ribut satu sama lain, saling bagi tugas, karena Al-Quran itu basyiran wa nadhira. Rasulullah itu basyiran, Al-Quran itu liyundhira sama wa yubasyira. Nah, dan mereka sekarang kembali ke pembahasan mereka yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala anak. Ma lahum bihi min ilm. Ma lahum bidzalikal iftira' syani' syai' min al-ilm aslan. Mereka enggak punya ilmu, mereka ngomong itu tuh asal-asalan. Ma lahum bidzalika, mereka mengatakan Allah punya anak. Ma lahum bidzalikal iftira' syani'i. Mereka bidzalikal iftira' syani'i, dengan dusta yang luar biasa itu, malahum syai'un minal ilm, mereka enggak punya sedikit pun ilmu. Aslan, sama sekali. Mereka ngomong asal jeblak aja ngomong punya anak, padahal mereka enggak tahu. Enggak ada ilmu sama sekali, omongan itu enggak berdasarkan ilmu. Wala li abahim, begitu juga pendahulu-pendahulu mereka yang menyekutukan Allah, yang mengatakan Allah punya anak. Wala li aslafihim, dan tidak pula pendahulu-pendahulu mereka enggak punya ilmu. Alladzina qalladuhum, yang mana mereka itu ngikuti pendahulu-pendahulu mereka, qalladuhum. Akhirnya gara-gara ngikuti pendahulu mereka yang mengatakan Allah punya anak, fatahu jami'an, mereka sama-sama tersesat fi baida'il jahalati wad-dhalalah, di dalam kegelapan, kebodohan dan kesesatan. Baida'il jahalati wad-dhalalah, di dalam kegelapan, kebodohan dan kesesatan. Omongan Allah punya anak itu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Itu bukan omongan sembarangan. Azumat. Omongan itu kaburat ay azumat. Omongan itu besar, luar biasa, enggak main-main. Tilkal maqalah, perkataan tersebut, asyani'ah, yang keji. Kalimah qabihah, ma asyna'aha wa afdha'aha. Itu adalah kalimah qabihah. Tuduhan Allah punya anak adalah kalimatun qabihatun, omongan yang buruk. Ma asyna'aha wa afdha'aha, alangkah kejinya, wa afdha'aha, alangkah buruknya. Fadhi', alangkah menakutkannya omongan tersebut. Kharajat min afwahi ulaikal mujrimin, omongan tersebut keluar dari mulut-mulutnya ulaikal mujrimin, mereka para penjahat yang menuduh Allah punya anak. Wahya fi ghayatil fasadi wal butlan, itu adalah puncak kerusakan dan kebatilan. Wahya, omongan tersebut, kalimat tersebut, fi ghayatil fasadi wal butlan, ada di puncak kerusakan dan kebatilan. Ana kalau ngajar di luar, ana ada beberapa majelis ngajar tafsir. Kalau ngajar di luar, ana nggak terjemahin satu-satu begini, karena kan orang umum nggak megang kitab satu-satu, maka nggak perlu diterjemahkan satu-satu. Cukup kita ringkas, kita sampaikan apa yang ada di kitab, baca seperlunya saja, sedikit saja, tabarukat. Tapi kalau sama santri harus satu-satu, supaya apa? Supaya ente bisa ngajarkan ke orang lah, ngajarkan ke orang lain.
Nah, mereka itu yang mengatakan Allah punya anak, in yaquluna illa kadhiba. In di sini in lin nafi, ay ma yaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka mengatakan ay ma yaquluna, tidaklah mereka mengatakan illa kadhiban wa safhan wa zuran. Tidaklah mereka mengatakan itu kecuali dusta wa safhan dan kebodohan, ketololan, wa zuran dan kedustaan. Kebohongan, zur, qaulu zur itu perkataan dusta. La ilaha illallah. Kemudian di sini ayat ini saat itu Rasulullah SAW itu sedih ngelihat banyak umatnya yang saat itu nggak mau dengerin dakwahnya Rasulullah SAW. Apalagi di awal-awal dakwah itu luar biasa. Banyak yang tetap menyekutukan Allah, banyak yang tetap menyembah berhala. Diajak mengesahkan Allah, banyak yang nggak mau. Itu bikin Rasulullah sedih luar biasa. Itu bikin Rasulullah sumpah luar biasa. Karena Rasulullah SAW yang dipikirkan Rasulullah itu bagaimana cara umatnya selamat. Umat ini ada dua, ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah ini semua, baik yang muslim atau yang nggak kafir, yang hidup setelah Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, itu mereka adalah ummatul dakwah. Mereka objek dakwahnya nabi. Nabi itu mikir bagaimana caranya mereka selamat. Itu ummatul dakwah. Kalau ummatul ijabah ini udah masuk Islam. Yang Nabi pikirkan nih ummatul dakwah, bagaimana caranya mereka semua selamat masuk Islam. Karena kalau dia masuk Islam bukan Nabi yang untung, dia yang untung, dia yang selamat. Begitu dia nggak masuk Islam, dia yang rugi. Makanya Rasulullah SAW itu ketika wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah akan ngasih sampai engkau ridha, sampai engkau senang. Apa yang Rasulullah minta? Buat anaknya? Enggak. Buat cucunya? Enggak. Buat dunianya? Enggak. Idzan la arda wahidun min ummati finnar, kata Rasulullah. Kalau begitu ya Allah ya Rabb, aku enggak ridha ada satupun umatku di neraka. Sallu ala Rasulillah. Maka Rasulullah nih yahmilul ham. Rasulullah sumpah kalau ngelihat ada orang yang diajak dakwah, diajak masuk Islam nggak mau. Karena ini orang bakal celaka kalau dia nggak masuk Islam. Diajak mengesahkan Allah nggak mau. Ini orang bakal celaka kalau nggak mengesahkan Allah. Itu tidak maunya mereka menerima dakwah Nabi. Itu jadi beban buat Nabi. Itu jadi kesumpahan tersendiri buat Nabi. Akhirnya Allah Ta'ala hibur Rasulullah SAW. Apa kata Allah Ta'ala? فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثَارِهِمْ. Bakhi'un di sini maknanya ay qatilun muhlikun. Jangan-jangan engkau wahai Muhammad akan qatilun nafsaka, akan membunuh dirimu ya Muhammad, wa muhlikuha, dan kau akan membinasakan dirimu. Ghamman wa huznan, karena saking ghamman sumpahnya, huznan karena sedih, ala firaqihim, karena berpisah dengan mereka, wa tawallihim, karena berpalingnya mereka, wa iradihim, dan karena berpalingnya mereka juga anil iman, untuk daripada iman, mereka berpaling dari iman. Engkau sedih Muhammad, engkau wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, jangan-jangan akan menghancurkan dirimu dengan kesedihan ini. Ketika mereka nih umatmu diajak beriman nggak mau beriman, diajak masuk Islam nggak mau masuk Islam, engkau akan menghancurkan dirimu dengan kesedihan yang kau rasakan. Saking sedihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In lam yu'minu bihadzal hadithi asafa, ay in lam yu'minu bihadzal Qur'an hasratan wa asafan alaihim. Yaitu ketika mereka lam yu'minu, tidak beriman, ketika mereka yang diajak sama Rasulullah lam yu'minu bihadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an ini, engkau akan bakhi'un nafsaka hasratan wa asafan alaihim. Itu kembali ke situ tuh. Ay bakhi'un nafsaka hasratan wa asafan alaihim. Engkau akan menghancurkan dirimu karena hasrah, karena menyesal, asafan karena menyayangkan alaihim atas mereka. Kau akan lakukan itu wahai Muhammad, saking sedihnya engkau mereka nggak mau dengerin dakwah itu. Apa kata Allah Ta'ala? Seolah-olah Allah pengen mengatakan fama yastahiqu haula an tahzan wa ta'saf alaihim. Wal ayah tasliyatun lin nabi alaihi salatu wasalam. Maka Allah dengan ayat ini pengen ngingetin, mereka nggak layak untuk kau sesali. Mereka sendiri yang rugi. Mereka nggak layak untuk kau sedihkan. Mereka sendiri yang rugi. Mereka nggak layak untuk kau tangisi. Mereka sendiri yang rugi. Fama yastahiqu haula, mereka nggak berhak an tahzana, untuk kau sedihi mereka. Wa ta'saf, untuk kau sesali alaihim mereka.
Wal ayat tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jadi hiburan dari Allah untuk Nabi besar Muhammad. Ini juga buat kita dai. Dai tugas kita berusaha. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kita nih kalau dakwah nih, tugas kita berusaha ngingetin kali-kali peringatan itu bermanfaat. Fadzakir in nafa'atiz innama anta mudzakir. Tugas kamu tuh hanya memberi peringatan. Tugas kamu itu ngajak. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Urusan hidayah bukan di tangan kamu. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Maka kalau ente udah berusaha, ente udah ngajak, ente udah nasihatin, masih nggak mau juga, nggak usah diambil pusing, serahin ke Allah. Kalau kata Habib waktu itu, Habib Tahir Al-Kaf, Allah yarhamu rahmatul abrar, lagi kencang-kencangnya melawan kelompok-kelompok Rafidhah yang anti terhadap sahabat Rasulullah atas nama cinta kepada Ahlul Bait tapi mencaci maki sahabat. Cinta Ahlul Bait itu wajib, harus, tapi jangan atas nama cinta Ahlul Bait nyaci maki sahabat, apalagi ngelaknat sahabat seperti kelompok Rafidhah. Habib Tahir Al-Kaf saat itu lagi kencang-kencangnya tuh. Karena waktu itu karena pasca revolusi Iran itu cukup masif penyebaran itu di Indonesia. Dia lagi kencang-kencangnya. Tapi beliau lihat banyak yang nggak bisa dinasehatin. Akhirnya Habib Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan, mertuanya Habib Tahir Al-Kaf, Allah yarham, abahnya Habib Bagir yang sekarang megang Pekalongan. Ya Tahir, man baga jahannam khalli ila jahannam. Man baga jahannam khalli, ente nggak usah pusing, yang pengen ke neraka biarin ke neraka, nggak usah ente pusingin. Man baga jahannam khalli ila jahannam. Artinya apa? Tugas ente berusaha. Tugas kita nasehatin, tugas kita ngasih tahu. Kalau dia masih kagak mau denger, serahin sama innama anta mudzakir. Ini ayatnya hiburan buat Rasulullah SAW ketika dakwah. Banyak yang nggak mau dengar, banyak yang nggak mau ngikut. Ini juga jadi hiburan buat para penerusnya Rasulullah SAW. Ya ente sedih wajar, ente sumpah wajar, tapi jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Masih banyak yang mesti didakwahin. Serahkan mereka ke Allah. Yang penting kita udah nasihatin, udah kasih tahu, sisanya serahkan kepada. Dan kita kalau dakwah jangan sombong, jangan merasa ini bisa dengar nasihat gara-gara nasihat kita, gara-gara kepintaran kita, gara-gara bagusnya rangkaian kata yang kita sampaikan, gara-gara bagusnya pandainya kita menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, dia bisa dapat hidayah. Kalau itu begitu ente nggak bakal dapat hidayah orang yang kita dakwain. Ente mesti tanamkan ketika dakwah, ana cuma nyampaikan hidayah dari makanya doain. Kita ngajar. Begitu pula santri. Kita ngedidik santri. Kadang-kadang ada santri yang udah dididik luar biasa. Tetap aja bangor. Tetap aja nggak mau denger. Kata Mbah Maimun Zubair, kalau ente ngedidik santri, jalankan tugasnya ngedidik. Jangan fokus harus pintar santri ente. Kalau ente harus santri yang harus pintar. Nggak boleh nggak. Ntar ente sumpah sendiri. Ngajar aja ngajar. Sesuai dengan metode yang ada, kurikulum yang ada. Maksimalkan cara ente ngajar. Sisanya serahkan kepada Allah. Jelas atau tidak? Akhirnya jadi guru pun demikian. Itu didik, berusaha didik, nasihati. Kalau tuh santri nggak mau dengar juga, dia yang rugi. Dia nggak mau berubah juga, dia yang rugi. Ente nggak usah pusing. Doain sama Allah. Makanya di antara doa itu Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina wahfadhhum wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Kita udah ngedidik, kita udah ngajar, kita udah nasihatin, sisanya serahkan kepada Allah. Paham tuh, ha? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ini masih lanjutan yang tadi itu. Ai ja'alna ma'alaiha, inna ja'alna ma'al ardi, ai ja'alna ma'alaiha, kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi. Min zakharif, daripada hiasan-hiasan. Warayash. Maknanya rayash. Apa jamak dari rish? Benashuf, benata'akkad. Perabotan. Rayash itu jamak asasan fakhiran. Rayashul libas yadhummul baitu riyashan, bukan rayash, riyashan thaminan ay asasan fakhiran. Perabotan yang mewah. Perabotan. Dan kami menjadikan, kata Allah, ma'alaiha, apa yang di atas muka bumi, min zakharifa, daripada perhiasan-perhiasan. Wariyash, perabotan. Wa mata', dan barang-barang, wa dhahab, emas, wa fidda, wa ghairiha. Itu dijadikan Allah sebagai zinatan lil ard,
sebagai penghias bagi bumi. Kama zayyana as-samaa'a bil kawakibi, sebagaimana kami hias, kata Allah Ta'ala, as-samaa'a, langit, bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Untuk apa itu semua? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ay linakhtabiral khalqa, untuk kita nakhtabira, menguji al-khalqa, makhluk. Ayyuhum atwa'u lillah wa ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang atwa' lillah, yang lebih taat kepada Allah, wa ahsan amala, dan yang lebih baik amalnya, li akhiratihi, untuk akhiratnya. Itu tujuannya. Semua yang dari atas bumi diciptakan bukan untuk hidup di dunia, tapi untuk kita taat kepada Allah. Dunia ini cuma penunjang, mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan kata Allah Ta'ala, inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ay, sanaja'alu, dan kami akan menjadikan. Anda nggak perlu terjemahkan ayatnya, karena terjemahan ayat itu ada dalam tafsir itu. Ay sanaj'alu ma'alaiha, dan kami akan menjadikan ma'alaiha, apa-apa yang ada di atas muka bumi, minaz-zina, daripada hiasan, wan na'imi, dan kenikmatan, hutaman warukaman. Hutam itu reruntuhan. Nah, warukaman, tumpukan-tumpukan reruntuhan itu tadi. Nanti semuanya akan hancur yang ada di atas muka bumi. Hatta tusbiha kal ardil jarda allati la nabata fiha wala haya. Sampai-sampai bumi ini seperti kal ardil jarda, seperti al-ard jarda. Apa itu al-ardul jarda? Lanjutannya, allati la nabata fiha wala haya. Ardul jarda adalah yang la nabata, enggak ada tumbuhan di atasnya, wala haya, enggak ada kehidupan. Ba'da an kanat khadra bahjah. Naam, setelah dia khadra, hijau, penuh dengan kebahagiaan. Allah akan jadikan itu semua, bumi rata semuanya nanti di hari kiamat. Setelah dia banyak tumbuhan, setelah banyak hiasan dari suku bumi, semuanya akan dijadikan rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di hari kiamat. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, al-ayah, ayat tersebut nih, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim min lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ay bakhi'un nafsaka asafa. Ayat tersebut, al-ayah waradat li tasliyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasliyatin Nabi, untuk menghibur Nabi. Wal ma'na, maknanya, la tahtam ya Muhammad lid dunya wa ahlaha fa innama ja'alna dzalika imtihanan wa ikhtibaran li ahliha. Maknanya ini, wahai Muhammad, la tahtam, enggak usah mikirin dunia. Lid dunya, enggak usah merhatikan urusan dunia wa ahlaha, dan penduduknya. Kenapa? Fa innama ja'alna dzalika imtihanan wa ikhtibaran li ahliha. Karena sesungguhnya kami, kata Allah Taala, innama, hanya saja, ja'alna, kami jadikan dalika, bumi dan isinya tersebut, imtihanan, sebagai cobaan, wakhtibaran, sebagai ujian, li ahliha, untuk penduduk bumi dunia. Maka di antara mereka, faminhum man yatadabbar, ada di antara mereka yang merenung, melihat dunia dengan segala isinya ini, merenung ciptaan Allah. Akhirnya wa yu'min, dan beriman kepada Allah. Wa minhum man yakfur, di antara mereka ada yang kufur. Thumma inna yawmal qiyamah baina aydihim fala ya'dhumanna 'alaika kufruhum fa inna sanujazihim. Thumma inna yawmal qiyamah baina aydihim. Kemudian nanti di hari kiamat, kekufuran atau keimanan itu, inna yawmal qiyamah, di hari kiamat, kekufuran atau keimanan tersebut, baina aydihim, akan ada di antara dua tangan-tangan mereka. Maka fala ya'dhumanna 'alaika kufruhum, maka jangan besar bagimu kekufuran mereka. Maksudnya kekufuran mereka enggak usah bikin kamu sumpah, enggak usah bikin kamu susah, enggak usah bikin kamu pusing. Fa inna sanujazihim, karena sesungguhnya kami akan membalas mereka. Ya, siapa namanya? Dari Palembang, ada bin Syahab. Kenapa bengong? Ada yang lagi difikirin? Atau ada yang dikangenin di rumah? Lah, jangan bengong, perhatikan kitabnya. Fala ya'dhumanna 'alaika kufruhum, maka jangan menjadi besar bagimu kekufuran mereka. Maksudnya enggak usah pusing kalau mereka kufur, enggak usah kamu sumpah kalau mereka kufur. Fa inna sanujazihim, kata Allah Taala, kami akan membalas mereka. La ilaha illallah. Insyaallah di pertemuan berikutnya, berarti hari apa pertemuan berikutnya kita ketemu? Ya, di pertemuan berikutnya pokoknya kita akan masuk ke kisah Ashabul Kahfi, insyaallah. Pelajaran hari ini jelas? Faham? Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dan ini ada pelajaran besar
bagi para dai, fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asyafa. Dan memang udah seharusnya ini Rasulullah itu kedua panutan kita. Sumpahnya Rasulullah bukan urusan-urusan dunia, sumpahnya Rasulullah urusan ketika mereka tidak beriman. Itu sudah sewajarnya, tapi itu tadi kita nggak perlu berlebihan. Berusaha pikirkan mereka, jadikan dakwah kita sebagai apa yang kita pikirkan jadi fokus kita, tapi pada akhirnya serahkan kepada Allah. Dan ini ayat ini adalah hiburan dari Allah Ta'ala bagi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka, wahai Muhammad, nggak perlu kamu pusingin, nggak perlu kamu sedihkan, maka karena mereka akan bertanggung jawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.